apa namanya, ada di di Bogor, kemudian ada di Kendari, kemudian ada di Kalimantan, dan satu lagi ada di Mesir sebenarnya. Oh, ada di Mesir. Ada Masya satu di Mesir. Jadi itu nanti dalam rangka lulus SMP ke sana, SMA-nya di Mesir, Allah. Oh gitu. di Baron juga ya. Kemudian nanti dari sana diproyeksikan untuk masuk ke Al-Azhar. Masya Allah. Berarti yang di Mesir itu adalah jenjang SMA-nya. Betul, ada sekitar 100-an gitu. Terkait dengan ajaran-ajaran apa namanya sakofah yang diajarkan, insya Allah sih sama gitu ya. Iya, iya. Terkait misalkan pelajaran fikih dan seterusnya, insya Allah kurang lebih sama. Kita fikihnya Syafi'i gitu kan, kemudian akidahnya juga Ahlussunnah wal Jamaah gitu. Tapi ada pembinaan kepribadian yang kita jadikan sebagai nilai, sehingga kepribadian itu ya, karena namanya santri itu pelajar, dan pelajar itu mau mengamati, mempelajari dan segala macam dipelajari. Nah, dari situ waktu-waktu emas mereka kita bentuk gitu untuk menjadi seorang yang memiliki kepribadian Islam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Aisyah Amira, berjumpa lagi di konten kedua Aisyah Amira, yaitu AA-nya nih, AA Azmi yang mondok di Baron. Dan sekarang alhamdulillah kita diperbolehkan bertemu dengan Ustadz Aji ya Tad ya? Betul. Ya. Maafkan Tad, Ustadz Aji ini kalau boleh diperkenalkan sebagai mudir pondok. Oh, mudir pondok. Ya mungkin sahabat Aisyah Amira sudah paham ya, tentunya di kalangan perpondokan mudir itu seperti apa. Jadi kita langsung tanyakan kepada sumbernya. Baik Ustaz, saya juga bawa contekan ini. Iya. Seperti yang saya sudah konfirmasikan bahwa konten pertama kan hanya obrolan singkat gitu, dan di konten kedua ini saya ingin menggali lebih dalam lagi ya. Tujuannya adalah mudah-mudahan dari konten ini ada beberapa viewer yang melihat, dan mudah-mudahan itu menjadi rekomendasi. Oke deh, anak saya mondok di sana begitu. Harapannya seperti itu. Ya. Mudah-mudahan begitu. Baik, Tad, mungkin pertanyaan pertama atau obrolan pertama. Ini emang udah berapa lama Tad pondok ini, Tad? Silakan. Kalau dari peletakan batu pertama tahun 2017, kalau kemudian beroperasi itu sekitar tahun 2018. Jadi kalau dikurangi dari tahun 2022, ya mungkin hampir 5 tahun. Oh, 5 tahun. Berarti sudah meluluskan satu angkatan ya? Sudah 2. Oh, 2 angkatan. Oh iya, 2 angkatan ya? Sudah 2 angkatan. Oh begitu. Kemudian kalau luasnya Tad, berapa hektar Tad? Atau berapa luas di sini Tad? Kalau dari yang terakhir ya, update yang terakhir sekitar 1,1 hektar. 1,1. Itu sudah ikhwan dan akhwat. Oh begitu. Oh begitu. Jadi ini yang di belakang ini adalah masjid. Ini khusus ikhwan ya tadi ya? Ya, khusus ikhwan. Kalau untuk akhwatnya ada di sebelah belakang sana. Mungkin nanti videonya menyusul gitu. Nah, kemudian dari tadi berapa? 1,1 hektar kurang lebih. Itu sudah berapa persen yang dibangun tadi? Kalau persenan ya bisa jadi 30-40%. Oh begitu. Berarti masih banyak lahan yang belum terbangun ya? Iya, masih lumayan luas ya, masih ada lumayan luas. Kalau kita lihat di belakang masjid sampai ke ujung sana itu kan masih luas. Oh gitu. Sampai dari sana, ujung sana, depan asrama laki-laki sampai ke perumahan sana. Oh begitu. Jadi nanti mungkin kita akan sedikit berpindah posisi begitu, mungkin nanti ke beberapa titik agar bisa menyampaikan lebih lengkap gitu. Nah, kemudian berikutnya tadi ya, targetnya itu kan tadi baru 30%-an ya? Ya 40 lah, 30-40%. Oh 30-40%. Emang target untuk dibangun keseluruhannya itu kira-kira sampai berapa tahun lagi Tad? Kalau yang jelas untuk perencanaan itu selalu ada ya, kan, tetapi ke depannya berapa persennya, apakah mau dibangun semua dan seterusnya, tentu ini pertimbangan dari yayasan ya. Oh begitu. Jadi ya insya Allah ya di beberapa tempat atau kemudian di beberapa titik yang sudah ada gitu kan, baik yang lantainya sudah 2 mungkin nanti akan jadi lantai 3 gitu, atau mungkin ada pembangunan yang lain. Nah itu semua berdasarkan keputusan nanti rapat yayasan. Oh begitu. Berarti memang ya semua juga pasti bercita-cita yang lebih baik, yang lebih baik dan lebih baik. Baik Tad, mungkin saya minta izin kita jalan-jalan ke tempat lain boleh? Boleh. Baik. Ayo Tad, silakan. Kemana dulu nih Tad? Boleh, silakan ke sini bisa ngelihat aktivitas santri ya. Oh iya. Sedang apa ini? Main bola dan begitu. Ini kan sekarang hari Ahad ya. Sekarang ini betul. jadwal penjengukan. Betul. Jadi ini adalah penjengukan yang kedua. Bahwasanya
Saya juga anak saya mondok di sini itu ternyata 2 bulan sekali baru Betul. boleh di pondok. Betul. Sedikit Tad, kalau boleh tahu, emang kenapa begitu lama Tad? Filosofinya, Ya, ya, ya. filosofi utamanya sebenarnya karena mondok ya, namanya mondok berarti kan apa? Artinya harus lebih banyak di pondok, gitu. tentu saja. Nah, memang tentu di penjengukan ini juga kita memberikan waktu untuk orang tua dan anak untuk bisa ketika menjenguk itu dibawa keluar gitu kan. Oh, begitu ya. Itu dalam rangka ya berbakti ya pada orang tua, birrul walidain, kemudian bonding lagi gitu ya, kedekatan dan seterusnya. Artinya kita menyiapkan anak-anak juga supaya lebih bisa mandiri gitu ya. Dan tentu saja meskipun ya penjengukan itu 2 bulan sekali, tapi kan komunikasi setiap seminggu sekali. Oh iya, betul. Tiap hari Minggu kita bisa nelpon. Iya, betul. Oh iya Tad. Ini di sebelah sini kayaknya Baron Mat yang ini ya Tad ya? Iya betul. Boleh lihat Tad. Kalau sekarang hari Minggu itu tutup ya. Oh begitu. Jadi ya ini. Dan juga mohon maaf di sini masih banyak pembangunan. Oh iya, tadi berarti ini gapura ini sedang dibangun ya Tad ya? Ya betul. Mudah-mudahan biar cepat selesai. Ya, amin. Ini Baron Matnya. Kita lihat. Bolehlah kita lihat dari luar. Baron Mat ini yang dijual di sini apa aja Tad? Apakah kebutuhan santri secara keseluruhan atau jajanan saja atau apa Tad? Secara filosofi kan ini kebutuhan santri ya, sebenarnya menyediakan kebutuhan santri baik itu jajan maupun kebutuhan convenience seperti mungkin sabun, seperti sikat gigi, pasta gigi dan seterusnya gitu. Tentu saja itu. Tentu jajannya juga beraneka ragam ya. Ada yang jajanan apa namanya yang biasa ditemui di Alfamart, Indomaret dan seterusnya ada juga jajanan yang kita berpartner dan bermitra ya dengan mungkin guru yang di sini, kemudian juga ustadzah yang juga berjualan juga di sini gitu ya. Nah, kita semua dijual di sini gitu. Nah, mungkin yang bagi pemirsa atau orang tua ya wali santri yang ada di Pondok Pesantren Al-Ihsan Baron Bogor, anaknya bila punya apa namanya usaha misalkan bakso, nah di sini belum ada nih bakso. Oh begitu. Iya, bakso mie ayam nih belum ada. Oh begitu. Oh jadi memang di sini itu menyediakan kayak jajanan-jajanan begitu ya. Betul. Nah, kemudian kalau misalkan santri itu kan kebutuhannya beragam gitu. Setiap santri itu berbeda. Betul. Ketika tidak ada di Baron Mat, itu solusinya seperti apa tadi? Solusinya pertama jelas kita akan sampaikan ke orang tua ya kebutuhan santri ya. Terkait dengan kebutuhan santri yang tidak ada, kita akan langsung menyampaikan via pengasuh kamar ya, komunikasi secara pribadi maupun bisa biasanya di grup ya atau pribadi biasanya kan. Itu kemudian disampaikan kebutuhannya, kira-kira kebutuhan santri tersebut apa. Kalau kemudian hal-hal yang memang selama ini Baron Mat menyediakan selalu kita upayakan untuk dipenuhi semua gitu ya. Selalu upayakan kita penuhi semua di Baron Mat. Nah, kalau memang sekiranya memang tidak ada, baru kita sampaikan ke orang tua gitu. Komunikasikan apa nih kebutuhannya. Nah, biasanya di list dulu banyak tuh kan? Perlengkapan-perlengkapan yang tidak ada di Baron Mat, seperti mungkin perlengkapan yang memang khusus dibeli di luar seperti seragam dan seterusnya. Nah, di sini kan belum ada seragam misalnya gitu kan. Atau celana gitu atau baju-baju kaos dan seterusnya. Paling itu sih. Oh begitu. Gitu. Oh iya. Terus ini Tad mungkin sahabat Aisyah Amira biar tahu nih. Di sini tuh belanjanya pakai kartu. Betul, ATM. Ya, itu gimana Tad? Bisa dijelaskan Tad? Itu adalah satu bentuk kerjasama ya dengan Bank Syariah Indonesia, yang mana keistimewaan dari kartu ATM itu ya, itu terintegrasi dengan aplikasi keuangan. Betul. Ya, baik itu untuk pembayaran SPP, pembayaran uang saku, kemudian pembayaran lain gitu yang ada di pondok pesantren ini. Nanti ketika santri mau jajan berarti orang tua mengisi saldo di aplikasi keuangan, ya, kemudian baru santri bisa ya kalau ada saldonya baru bisa jajan gitu. Betul. Ya, gitu. Itu paling gitu. Itu kerjasama dengan Bank Syariah Indonesia. Ya, kemudian saya juga nih selaku orang tua mungkin sekalian mumpung ketemu. Ya, boleh. Kenapa dibatasin hanya 50.000 1 minggu Tad? Oh, baik. Tentu saja filosofinya jajan itu ya santri itu namanya santri ya, anak-anak apabila kemudian tidak dibatasi gitu ya, kemudian dibiarkan misalkan lebih dari 50.000 itu biasanya jajannya tidak teratur gitu kan, apalagi bisa dibeli gitu. Padahal kita mengajarkan kepada mereka untuk hemat, untuk kemudian peduli dengan orang tua dan seterusnya, karena itu kan pasti lumayan ya, gitu. Lumayan terasa banget 20.000 seminggu itu menurut kami udah cukup gitu. Pembatasan itu tentu saja biar santri pertama
apa namanya belajar ya, Hmm. berhemat, kemudian juga tidak boros gitu. Hmm. Karena kita mengajarkan itu, senantiasa kita ajarkan jangan boros, kemudian harus apa dengan apa yang ada harus menerima, bersyukur dan seterusnya Oh, gitu. begitu. Emang kalau makan sehari 3 kali ya di Iya sini ya? betul. Itu cukup, Tad? Insya Allah cukup. Maksudnya, nah itu juga. Kenapa ada pembatasan uang jajan juga ya? Hmm. Itu supaya juga anak-anak efektif ketika makan. Jadi biar anak-anak itu makan. Oh, Gitu. begitu. Makan yang disediakan oleh pondok. Nah kalau misalkan mereka lebih banyak jajan, Hmm. nanti mereka akan ya makannya Iya, makannya makannya berkurang kurang, ya, gitu. iya. Nah makan berkurang itu padahal lumayan kan, makan nasi dan apa kebutuhan gizi yang lainnya itu kan sebagai apa kebutuhan ya untuk menunjang mereka belajar. Oh, iya. Kalau makan mereka kurang, lebih Iya, banyak jajan, tentu saja ya kita tidak menginginkan yang diharapkan sakit dan seterusnya Iya. itu kan. Nah, gitu. Iya. Itu Dan sih mungkin gitu. sambil jalan. Ini kalau makan sendiri Tad, itu catering atau gimana Tad di sini pengadaannya? Atau ada pekerja sendiri dari pondok atau gimana Tad untuk suplai makanan ini Tad? Ya, kita punya dapur ya dan memang tidak apa namanya tidak melekat di sini. Tapi tidak jauh juga dari sini dan diambil di satu tempat yang kita sebut sebagai dapur. Nah, nanti apa petugas itu mengambil makanan dari dapur kemudian baru didistribusikan kepada tiket makan di Oh, setiap begitu. kelas gitu. Itu dari pihak pondok atau orang tua Tad? Oh, pihak pondok juga. Oh, pihak pondok juga, pondok hanya juga. saja tempatnya memang terpisah begitu ya? Iya, betul, tempatnya terpisah, tapi tidak jauh dari itu. Oh, begitu. Terus kalau misalkan kan saya juga dapat kabar nih dan ya memang menyaksikan sendiri bahwa hari Senin dan hari Kamis itu puasa. Ah, betul ya. Berarti dikirimnya pagi-pagi itu Tad untuk Iya, sahur. betul. Sekitar jam 2 itu sudah petugas itu sudah standby untuk kemudian mengambil ya. Nanti ketika santri mau sahur ya jam 3, nah itu sudah siap untuk sahur. Oh, begitu. Emang santri di sini sekarang berapa jumlahnya Tad? Kalau untuk laki-laki ya sekitar 165. 165. Kalau Akhwatnya perempuan 157, 58. 158. 158. Ya. Ruangannya ada berapa Tad? Buat kelasnya? Kalau untuk kelas sendiri ya, kelas 7 itu ada 2. 7 Yang ada laki-laki dua. ya, yang Iya, laki-laki dulu. ha. Kelas 7 itu ada 2, kelas 8 itu ada 1, kelas 9 itu ada 1, kelas 10 ada 1, dan kelas 11 ada 1. Kita baru sampai kelas 11. Oh, kelas 11. Oh iya, karena tadi 5 tahun itu ya. Iya, baru. Oh iya. Berarti ini adalah kelas-kelasnya ya? Enggak, kalau ini Oh, ini Baromat, ini kantor guru Oh, perempuan. kantor guru perempuan yang ini. Kemudian ini ruang tamu, ya. Kemudian ada ruang kiai. Oh, ada khusus ruang kiai juga. Oh, jadi ruang Masya kiai, Allah. ngantornya di situ. Mungkin bisa lihat-lihat dari luar ya? Boleh. Oke. Ada rumah kiai. Iya, betul. Ada ruang kiai. Oh, ada ruang kiai. Ada rumah kiai juga. Oh, begitu. Berarti memang itu disediakan dari pondok ya? Betul. Kiainya aslinya dari mana Tad? Kiai kita ada 2, yang standby 1 di sini ada Kiai Ihsan, Oh, Kiai kemudian Ihsan. juga ada kiai-kiai yang lain sebenarnya yang di Jawa Timur juga ada. Karena Oh, kita kan begitu. sama dari Jawa Timur. Oh, begitu. Juga ada kiai yang memang apa tadi ya yang tinggal di sini ada, yang kemudian tidak tinggal di sini juga ada. Oh, begitu. Oh, itu disediakan oleh fasilitas. Tadi Kiai Ihsan. Kiai Ihsan yang tinggal Jawa di sini. Timurnya dari mana? Nganjuk, Jawa Oh, Timur. Nganjuk. Oh iya, Baron ini katanya cabangnya ada 5 Tad. Apa ada berapa kalau tidak salah? Ya, baik. Kalau untuk yang pertama tentu saja di Baron Nganjuk ya. Gitu. Itu yang pertama? Pertama gitu. Untuk yang selanjutnya ya, ini urut-urutannya saya tidak terlalu paham ya, tetapi apa namanya ada di Bogor, kemudian ada di Kendari, kemudian ada di Kalimantan, dan satu lagi ada di Mesir sebenarnya. Oh, ada di Mesir. Ada Masya Allah. satu di Mesir. Jadi itu nanti dalam rangka lulus SMP ke sana, SMA-nya di Mesir, Oh, gitu. di Baron juga ya. Kemudian nanti dari sana diproyeksikan untuk masuk ke Al-Azhar. Masya Allah. Berarti yang di Mesir itu adalah jenjang SMA-nya. Betul, ada sekitar 100-an santri. Oh, begitu. Lumayan banyak Oh iya santri. Tad, kalau boleh tahu santri-santri Baron nih, yang khususnya yang di sini nih, itu yang paling jauh dari mana Tad? Batam ada. Oh, Batam ada. Batam ada. Kemudian Ternate ada. Oh, ternyata ada. Berarti kalau misalkan ketika penjengukan seperti ini, yang jauh-jauh begitu berarti jarang dijenguk Tad, atau gimana? Dijenguk orang tuanya, tetapi memang tidak sesuai jadwal penjengukan. Oh, begitu. Biasanya ketika mereka bisa, baru kemudian kita izinkan untuk bisa menjenguk. Karena kan jauh ya, jadi kita berikan
apa namanya kesempatan. Gitu. Oh iya betul. Ya karena jarak jauh, biaya juga lumayan, Iya, jadi memang betul. diberikan kesempatan khusus, atau mungkin boleh juga ketika misalkan orang tuanya sedang ada keperluan lain bisa sekalian Betul. mampir. Iya. Begitu. Ada Batam, ada Aceh juga ada. Oh begitu Aceh. ada, Masya Allah. Aceh. Nah ini berarti ini ruangan kelas. Kalau tadi kan ruangan kantor ya. Betul, ini ruangan Yang ini kelas. ruangan kelas. Ini ruangan Kelas. kelas. Tadi kan ada kelas 7, kelas 8, kelas 9, 10, 11. Betul. Kelas 7 ada 2 kelas, kelas 8 2, Iya, betul. 9 1, Betul. 10 11 1 1. Ya. Itu cukup tadi kelasnya. Cukup, misalnya Oh, cukup. Tapi ini kayaknya roman-romannya kalau dilihat nih, bisa dilihat mungkin ke atas. Ini bangunan kayaknya untuk proyeksi lantai bertingkat tadi. Insya Allah. Iya, mudah-mudahan ya seperti yang direncanakan. Oh iya. Gitu. Berarti memang dari pondasinya sendiri sudah disiapkan untuk bertingkat. Insya Allah. Emang tadi rencananya pengen berapa ribu tadi santri di sini? Masya Allah. Ya sebagaimana Allah amanahkan saja ya, percayakan kepada kita. Ya kita insya Allah semampu kita untuk kemudian melaksanakan amanah itu gitu ya. Oh begitu. Alhamdulillah. Ini juga santri yang cukup luar biasa banyak ya, 300-an ini ya, laki-laki maupun perempuan, merupakan amanah yang harus kita jaga ya. Jadi menurut kami ini sudah cukup lumayan ya, gitu ya. Jadi kalau misalkan kata bahasa Sunda mah tong ngarawu make siku. Mungkin orang Sunda bisa tahu ngarawu pakai siku, jadi memang sesuai dengan kapasitas dan kemampuan. Betul. Kalau dari segi jumlah pengajar sendiri ada berapa banyak tadi sini? Kalau untuk pendidik ya, baik itu dari mapel pondok maupun mapel dinas ya, itu karena dibagi ya, jadi laki-laki dan perempuan, ya bisa sampai 30-an. Oh 30-an, Masya Allah. Baik itu yang guru tetap maupun guru yang tidak tetap. Oh begitu. Tapi kalau di sini perbandingan antara guru tetap dan guru tidak tetap berapa persen? Lebih banyak yang banyak guru tetap. Oh lebih banyak guru tetap. Oh begitu. Rata-rata lulusan apa tadi di sini biasanya? Tergantung pengajar mapel ya. Kalau begitu. Berarti memang dicari yang linear. Betul. Linear, ya? Untuk kedinasan tentu kita cari yang linear ya, jurusan. Memang pengajar IPA untuk jurusannya IPA, matematika, pelajaran matematika, gurunya pun dari matematika gitu. Ya. Jadi memang yang dilihat di depan itu terakreditasi A ya, jadi memang benar sesuai apa kriteria yang distandarkan oleh dinas, dan itu memang sudah memenuhi. Itu akreditasi A tahun keberapa tadi? Tahun 2001. 2001 berarti tahun yang lalu ya. Masya Allah, alhamdulillah. Padahal kabar-kabarnya nih untuk dapat akreditasi itu kan agak sulit ya. Betul. Dan kadang biasanya kan B dulu, baru ya A, kemudian ini langsung A kan. Iya, alhamdulillah. Amanah yang cukup luar biasa. Masya Allah. Baik, Tad, mungkin terakhir saya pengen lihat-lihat ke asrama santri, boleh Tad? Di luar aja ya? Boleh, di luar aja. Karena saya juga menyesuaikan, karena kan di sini aturannya orang tua itu tidak boleh masuk, tapi kita lihat bentuk fisik bangunannya seperti apa. Yang di sebelah sana sudah 2 lantai, bisa kita lihat ke sini. Ini aktivitas santrinya kalau hari Ahad memang begini ya tadi ya? Ya, hari Ahad sore ataupun ya biasanya hari Ahad ataupun setiap sore hari biasanya mereka meluangkan waktu untuk berolahraga ya gitu. Oh iya, ini lapangannya baru nih kayaknya. Iya, catnya masih baru. Alhamdulillah. Oh iya Tad, saya mau tanya, kalau di sini dari segi tanggung jawab kebersihan, itu kita ke pinggir, takut kena bola. Untuk dari kebersihan sendiri itu ada tim khusus yang bagian kebersihan atau santri yang mengerjakan itu kan? Kalau untuk piket kamar ya dan lorong kamar itu ada santri ya. Jadi piket santri itu ada. Kalau untuk wilayah luar di paving, kemudian di halaman, di kebun dan seterusnya, itu kita ada tim kebersihan, ada 4 orang. Oh begitu. Ada 4 orang yang bertanggung jawab untuk kebersihan. Oh iya. Ini adalah bangunan asramanya. Mungkin bisa dilihat dari sebelah sana. Dan ini ada yang direnovasi atau apa tidak? Ranjang-ranjangnya ada yang di luar? Ya, itu sedang dicat ulang. Oh begitu. Dicat karena kemarin sempat ya pokoknya catnya kurang gitu ya, jadi catnya dicat lagi. Oh begitu. Satu kamar ada berapa santri tadi? Ada yang isinya 20, ada yang 23, ada yang 24. Gitu, maksimal 24. Oh iya, sama ini tadi informasinya saya kan waktu di konten yang pertama saya tanyakan,
itu kan di dalam satu kamar itu ada yang kelas 8-nya, ada Betul. kelas 9-nya. Nah, langsung aja kita tanya. Itu tujuannya apa, Tad? Oh, sebenarnya Nah, awalnya itu untuk kan kelas 7 ya, ada memang kelas 8 cuman 1 2 gitu ya. Oh iya iya. Dalam rangka membuat habits dulu gitu kan. Oh. Buat habits dulu, kita pilih juga kakak-kakak kelas yang bagus, Oh, yang bisa untuk jadi begitu. teladan. Mhm. Kemudian ketika habits itu sudah ada ya, ini kan berarti sudah 3 bulanan lah kira-kira ya. Iya iya. Nah, insya Allah nanti akan ada perombakan lagi. Oh Gitu. begitu. Jadi kelas 7 semua, kelas 8 semua lagi gitu. Oh begitu. Jadi Jadi gitu. inilah fungsinya kita tabayun, karena di konten sebelumnya itu ketika saya tanyakan ke Ajmi kenapa kok di kelasnya itu ada kelas 8-nya? Katanya karena ruangannya penuh. Berarti bukan itu Ya, alasannya. bukan. Alasannya itu adalah Karena masih banyak, kalau kosong sih masih banyak ya. oh bagian. Masih banyak yang kosong. Hanya tadi jadi membiasakan kebiasaan di pondok 3 bulan. Oh betul betul. Kemudian ini kan sudah PTS selesai tuh. Mhm. PTS selesai, nanti rencananya memang setelah PTS itu akan dirombak lagi kelas 7 semua, kelas 8 semua, Oh begitu. kelas 9 semua, dan kelas 10 semua. Gitu per kelas intinya. Oh begitu. Sama ini Tad, di setiap kamar itu ada pendamping satu Ustad. Ya 1 atau 2, ada yang 1 ada yang 2 ya Oh di begitu. setiap kamar. Nah, Gitu. skala prioritas atau tugasnya deh. Itu Ustadz yang di kamar itu lebih ke apa aja, Tad? Baik. Itu pengajar di kelas atau bukan atau Oh, apa? bukan. Bisa dijelaskan? Baik, kalau untuk yang pengasuh di kamar ya, atau wali maskan atau musrif ya, kita Oh, sebutnya musrif, nama musrif ya. musrif kamar, itu memang tugasnya khususon untuk pengasuhan ya. Pengasuhan itu kan minimal 2 perkara, yaitu terkait dengan riayah atau pengurusan urusan santri, sama mutabaah terkait dengan evaluasi santri yang sekiranya perlu dievaluasi. Oh gitu. begitu. Nah, lebih banyak riayahnya sih, Oh, mengurusi begitu. urusan santri. Baik itu mulai dari kebutuhan mereka, Iya. makan mereka, kalau mereka sakit, Iya, iya. nelponan mereka, Iya. kabar mereka, pokoknya itulah lebih banyak ke situ riayah Iya, ya, iya. pengurusan itu. Dan memang ya prioritasnya untuk itu, makanya pengasuhan itu kita tidak tidak masukkan jadi guru juga gitu. Oh begitu. Gitu. Jadi kalaupun ada, biasanya adalah pengasuh-pengasuh yang memang sudah cukup mumpuni gitu ya, Oh begitu. gitu, untuk kemudian mengajar. Oh begitu. Iya, saya juga sering tuh dapat kadang sesekali japrian. Abu, Afan, Anandanya begitu. Jadi Ya, memang saya sakit merasakan gitu ya ada kedekatan itu. Jadi memang itulah tadi yang saya rasakan selaku orang tua itu adalah ya itulah, ketika dari kecil kita temenin gitu, apalagi Iya, pas betul. 40 hari pertama begitu. 40 hari pertama itu ya Allah, hari pertama, hari kedua saya masih nangis. Nah, sekalian nih. Kenapa sih Tad harus 40 hari dulu tadi itu Tad? Ya, itu tadi habis juga sebenarnya. Biar orang tua juga terbiasa dan anak juga terbiasa. Kita kan mengajarkan ke anak-anak ya sekaligus bahwa mereka kan nanti akan hidup Ya, betul. mandiri gitu ya. Oleh karenanya ya begitulah gitu ya, harus mau tidak mau berpisah dengan orang tua kan cuma 40 hari sebentar. Nanti baru 40 hari boleh dijenguk. Oh begitu. Gitu, Ustaz. Jadi memang kalau misalnya anak tersebut, kalau kita kan ya alhamdulillah, kalau kemudian pengasuh kan lancar ya komunikasi ya. Alhamdulillah. Jadi setiap santri yang sakit, meskipun baru sehari sakit misalkan demam gitu, kita langsung kabarkan ke orang tua gitu. Dan ketika ketika muncul itu gitu ya, muncul ada kabar-kabar itu, nah pengasuh di kamar itu sebagai pengganti orang tua. Jadi anak-anak itu juga merasa meskipun jauh dari orang tua gitu ya, tapi ada penggantinya gitu, betul, yang mengayomi mereka gitu. Tentu tadi juga fungsi riayah itu diantaranya adalah sebagai kepanjangan tangan orang tua lah gitu ya. Mungkin belum bisa menggantikan peran orang tua, nggak bisa, tapi ya fungsi-fungsinya lah mungkin bisa. Gitu. Sama ini Tad, mungkin kadang-kadang, bukan kadang-kadang, saya ketika pertama kali datang ke sini itu saya lihat kamar mandinya kayak gimana sih. Karena itu kan penting. Iya, betul. Di sini kapasitas kamar mandinya cukup Tad? Insya Allah cukup ya. Kalau untuk setiap lantai itu kan ada kamar mandi ya. Oh begitu. Ada yang di lantai sini ada 8, sini 8, situ 8, kemudian di masjid juga ada, kemudian di beberapa tempat yang memang darurat ya, itu juga ada 2. Oh begitu. Jadi sekurang-kurangnya ada 26 kalau di Ikhwan. Oh, itu yang belum tambahan yang darurat ya. Oh begitu. Gitu.
Kalau darurat tambahan ya sekitar 28. 28. 28. Nah, terus pembagiannya biasanya di jam-jam contoh ketika Senin atau Kamis itu kan jadwalnya padat karena ada sahurnya juga Iya gitu. betul. Nah, itu cukup dengan waktu dibangunkan jam berapa? Jam 3 ya? Jam 3. Jam 3. Dia kan kabarnya harus mandi dulu gitu. Iya betul. Itu cukup dengan santri sebanyak itu kapasitas tadi berapa? 28 kamar mandi. Betul. Ya itu kalau gimana pembagiannya? Oh ya, untuk kemudian memang santri kita arahkan untuk mandi ya, mandi jam 3 pagi agar nanti ketika mereka sesudah sholat subuh, kemudian mereka tahfidz, lalu setelah makan lah mereka langsung siap ke sekolah. Tapi memang ada juga yang mungkin tidak kebagian tadi ada memang, tapi ya porsinya tidak lebih banyak lah gitu. Atau alasan-alasan lain biasanya gitu, males dan pagi misalkan dingin Bogor kan. Oh dan iya. Jadi memang sebenarnya bukan kapasitasnya yang nggak cukup, tapi mungkin santrinya yang ya wajar lah namanya usia apalagi usia SMP kelas 1 itu kan baru usia 12-an tahun ya. Betul. Menjelang balik dan itu memang butuh pembinaan yang ekstra. Betul. Oke, mungkin terakhir untuk closing juga. Ya, boleh. Sahabat-sahabat juga biar tahu dan kayaknya biar lebih mengena gitu. Ya. Kira-kira pendidikan yang seperti apa yang diterapkan di sini sehingga yang mudah-mudahan orang ya udah ke Baron aja deh gitu. Ada nggak, Tak? Oke, baik, mungkin satu hal yang satu hal yang kemudian membuat Baron itu memiliki nilai yang lain ya, berbeda dari pondok yang lainnya adalah bahwa kita memang punya satu manhaj sendiri ya. Kiai bilangnya manhaj. Gitu. Jadi manhaj apa itu ya? Sebenarnya tidak terlalu kemudian berbeda dengan manhaj yang mungkin sudah dikenal secara dasar kan dari dasar Islam gitu ya. Kan tetapi dari filosofi pendidikan di mana kita juga selain mengedepankan kepondokan tapi juga mengedepankan sekolah juga dan juga ada pembinaan intensif. Nah, itu yang menjadi 3 pilar dari pondok kita gitu. Ada value itu ya. Jadi kita serius juga di pondok, kita serius juga di kedinasan, kita juga serius di masalah pembinaan intensif itu gitu. Yang mana itu menjadi salah satu nilai yang menurut kami itulah gitu ya manhaj kita gitu. Terkait dengan ajaran-ajaran sakofah yang diajarkan insya Allah sih sama gitu ya. Terkait misalkan pelajaran fikih dan seterusnya insya Allah kurang lebih sama. Kita fikihnya Syafi'i gitu kan, kemudian akidahnya juga Ahlussunnah wal Jamaah gitu dan seterusnya. Tapi ada pembinaan kepribadian yang kita jadikan sebagai nilai sehingga kepribadian itu ya, karena namanya santri itu pelajar dan pelajar itu mau mengamati, mempelajari dan segala macam dipelajari. Nah, dari situ waktu-waktu emas mereka kita bentuk gitu untuk menjadi seorang yang memiliki kepribadian Islam. Ya, baik itu nanti mereka mau jadi ulama yang seperti apa, mau jadi profesional seperti apa, yang penting adalah mereka punya kepribadian Islam. Output dari pondok kita ya mau jadi apa misalkan, mau jadi profesor, mau jadi ilmuwan, mau jadi ulama dan seterusnya. Nah, kita semua punya jalur-jalurnya, tetapi yang paling penting adalah tadi kepribadiannya kepribadian Islam. Gitu. Ya, baik. Itu ya. Jadi buat sahabat Aisyah Amira dimanapun berada yang ingin silaturahmi langsung bisa langsung ke sini? Boleh. Kita ada di Jalan Cijahe ya, RT 3 dan RW 13 di Cilenek Barat, Bogor Barat, Kota Bogor. Jadi kalau Bapak dan Ibu semua itu kemudian sahabat Aisyah Amira ya, itu kemudian ingin ke pondok boleh silakan. Kalau dari Jakarta tinggal keluar dari tol Bor ya, Bogor Outer Ring Road, nanti ikuti map ya, nanti tinggal beberapa menit itu masuk ke gang ya, masuk ke gang Cijahe, nanti ketemu deh pondok kita gitu. Jadi tidak terlalu jauh kalau dari kota Bogor itu sendiri gitu. Hanya beberapa menit saja kan gitu. Dari tol juga dekat, dari kotanya juga dekat gitu. Dengan fasilitas-fasilitas kesehatan juga dekat, dengan fasilitas-fasilitas pemerintahan juga dekat. Gitu. Begitu. Baik, Tad. Sengaja
Ya. saya tidak mengupas secara terperinci. Ya. Karena harapannya nanti ke depannya saya pengen bikin konten yang lain lagi yang akan lebih rinci pelan-pelan Oh ya, gitu ya. baik. Mungkin lain waktu, mudah-mudahan kita punya waktu Baik, bisa Tad. untuk menyampaikan ya. Ya, ya. Gitu, mudah-mudahan. Baik, terima kasih Tad Ya. atas waktunya. Ya. Izin. Ya, terima kasih banyak. Ya, baik sahabat Al-Azza Amira, apa yang sudah kami sampaikan tadi mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kalau yang mau datang bisa langsung nanti di akhir, nanti akan saya sertakan juga. Mohon izin nanti nomor telepon Boleh. kita sertakan juga, ada nomor teleponnya. Dan kurang lebih ini tempatnya seperti ini. Ini bangunannya itu nanti katanya akan ditinggikan lagi beberapa lantai. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Kemudian di sebelah sana, dari sini bisa? Ya, di sebelah sini ini juga kelihatannya akan ditinggikan, dan yang sebelah sana itu adalah bangunan akhwatnya. Jadi antara bangunan yang ikhwan dan akhwat itu terpisah, dan ini gaburannya mudah-mudahan segera terbentuk selesai. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan untuk konten kali ini, dan kalau ada sesuatu yang ingin ditanyakan bisa di chat di kolom komentar, nanti silahkan ditanyakan, dan ketika nanti kami berkesempatan untuk menjawabnya, dan bisa ditanyakan langsung kepada yang bersangkutan dari pondok. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.